Bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam area sekitar setengah kilometer lagi, kemudian berkumpul untuk membentuk sosok humanoid yang lebih tembus cahaya, berjumlah lebih dari 100 pada kesempatan ini. Han Li sangat terkejut melihat ini. Jika semua sosok tembus cahaya ini memiliki kekuatan yang sama dengan 8 yang pertama, maka itu berarti tidak akan menghadapi lebih dari 100 lawan setingkat Raja Iblis. Tentunya bahkan leluhur suci seperti Yuan Cha tidak dapat memiliki kemampuan yang luar biasa. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan luka muncul di gelabelanya, diikuti dengan mata iblis vertikal hitam, itu tidak lain adalah mata penghancur hukumnya. Mata iblis hitam mengintip ke dalam kumpulan sosok tembus pandang di depan, dan pandangan yang tercerahkan segera muncul di wajah Han Li saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dengan tangan berbulu besar. Fluktuasi spasial meletus, dan bagian depan lengannya menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di depan salah satu sosok tembus pandang yang baru saja terbentuk sebelum menyambarnya seperti kilat. Ekspresi panik segera muncul di wajah sosok yang tembus cahaya itu, dan itu buru-buru menyilangkan lengannya untuk membentuk barikade di depannya. Perisai es biru kemudian muncul di hadapannya di tengah kilatan cahaya biru, setelah itu ia melesat mundur seperti anak panah yang melaju kencang. Berbeda dengan 8 sosok tembus pandang pertama, yang satu ini tidak berani menerima serangan Han Li sama sekali. Namun, Han Li tiba-tiba melepaskan raungan keras yang membuat seluruh ruang di sekitarnya bergetar saat dia menghancurkan perisai es biru dengan mudah, lalu mengulurkannya ke sosok tembus pandang yang mundur sekali lagi. Tiba-tiba, tangan emas raksasanya kabur, dan sosok yang tembus cahaya itu merasakan semburan tombak rasa sakit yang menyiksa melalui dadanya, menyebabkannya mengeluarkan jeritan kesakitan yang tidak disengaja. Fitur wajahnya, yang awalnya mirip dengan Yuan Cha, dengan cepat berubah menjadi kera, dan ia melihat ke bawah dengan kaget dan ngeri pada tangan emas yang menembus dadanya. Semburan api perak meletus dari tangan emas untuk menyapu kera iblis itu, dan melepaskan beberapa lolongan kesedihan sebelum terdiam. Baru kemudian Han Li perlahan menarik lengannya, di mana kera iblis telah dibakar menjadi ketiadaan. Segera setelah kera iblis itu dibunuh, semua sosok humanoid tembus pandang lainnya di daerah itu langsung meledak menjadi titik cahaya biru yang lenyap ke udara tipis. Ekspresi Yuan Cha berubah sedikit saat melihat ini. Kera iblis itu adalah binatang proyeksi kristal yang sangat langka yang dimilikinya, dan tidak hanya mampu menggunakan kekuatan glasial, ia memiliki kemampuan bawaan untuk dapat mewujudkan ratusan, bahkan ribuan klon. Dalam keadaan normal, selama tubuh aslinya tidak terlihat, itu akan mampu mengalahkan semua lawan di bawah leluhur suci dengan klon yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Cha telah membunuh banyak musuh yang kuat dengan binatang ini, tetapi Han Li berhasil mengidentifikasi kelemahannya dengan mudah dan membunuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini cukup mengejutkan Yuan Cha, dan dia terpaksa menganggap Han Li lebih serius. Namun, inti iblis binatang proyeksi kristal telah menyatu menjadi satu dengan jiwanya, jadi meskipun tubuh fisiknya telah dihancurkan, dia masih bisa membangkitkan binatang itu setelah beberapa waktu menggunakan teknik rahasia. Karena itu, meskipun Yuan Cha menjadi lebih berhati-hati dan waspada, dia tidak terlalu marah. Mengesankan, sepertinya kamu tidak hanya berbicara. Namun, jika kamu berpikir kamu bisa melawan leluhur suci dengan kekuatan remeh, maka kamu benar-benar delusi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari semua leluhur suci lainnya, tapi kamu tidak memiliki kesempatan melawanku, Yuan Cha berkata dengan suara dingin saat dia membuat segel tangan, dan pilar cahaya biru segera meletus ke langit dari belakangnya. Detik berikutnya, proyeksi serigala raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di atas aula tempat dia berada. Serigala biru yang berkilauan memiliki sepasang mata ungu, dan itu memancarkan aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas. Di hadapan aura yang sangat besar ini, Han Li bergidik dan dipaksa mundur beberapa langkah berturut-turut. Meskipun dia tidak terkalahkan di antara orang-orang dari tahap integrasi tubuh, masih sulit baginya untuk menghadapi kekuatan penuh dari makhluk tahap kenaikan besar. Ekspresi Taoist Xie tetap tidak berubah,
Tetapi dia telah menyapu lengan baju di udara untuk menyulap penghalang cahaya keemasan yang melindungi dirinya dan ZHU Guur. Penghalang cahaya keemasan hanya bergetar sedikit di hadapan aura menakutkan sebelum menstabilkan dirinya sendiri, dan ZHU Guur benar-benar tidak terluka. Jadi ini proyeksi iblis terikat Yuanca, itu benar-benar sangat menakutkan. Kakak Xie, berapa banyak kekuatan sihirmu yang telah kamu pulihkan? Bisakah kamu bertarung dengan kekuatan penuh? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Aku hampir kembali ke Grand Ascension Stage, tapi aku tidak akan bisa menghadapinya sendirian, Taoist Xie menjawab dengan sikap kaku. Kamu tidak sendiri, saudara Xie. Jika kita tidak memaksanya mundur, dia tidak akan membiarkan kita pergi, jadi berjuanglah dengan kemampuan terbaikmu, kata Han Li. Jika kita bergabung, kita memang memiliki peluang yang layak untuk mengamankan kemenangan, Taoist Xie menjawab dengan anggukan. Han Li cukup lega mendengar ini, dan dia segera membenturkan dadanya sendiri dengan keras, melepaskan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda dari dalam tubuhnya. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi 5 proyeksi roh sejatinya, sementara tubuh emas terbukti lenyap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia membengkak secara drastis hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, berubah menjadi makhluk pegunungan. Setelah itu dia mendapatkan 2 kepala ekstra dan 2 pasang lengan tambahan di tengah suara gemuruh. Sementara itu, Taoist Xie melangkah maju dan berubah menjadi bentuk kepiting emas raksasa sebelum melepaskan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar di sekitar tubuhnya sendiri. Murid Yuanca berkontraksi sedikit saat melihat kera raksasa dan kepiting besar, dan dia segera membalikan tangannya untuk menghasilkan palu putih kecil. Palu itu panjangnya sekitar 3 kaki dengan lebih dari 100 pola emas berbentuk mata di seluruh permukaannya. Palu kecil itu langsung menyala, dan semua mata terbuka bersamaan, menampakkan serangkaian pupil emas samar yang mulai berputar perlahan, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Segera setelah itu, Yuanca menderu dengan dingin saat dia melemparkan palu ke udara, menciptakan proyeksi palu besar yang jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li ketika dia menemukan bahwa palu raksasa itu jatuh ke arah gunung kecil yang tampak biasa daripada ditujukan pada Taoist Xie atau dirinya sendiri. Dengan kekuatan mengerikan dari proyeksi palu raksasa, gunung kecil itu pasti akan hancur seketika jika dipukul. Tepat pada saat ini, suara pria yang tenang tiba-tiba terdengar dari dalam gunung. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci, rekan Taoist Yuan, saya tidak berpikir Anda akan menemukan saya begitu cepat. Segera setelah suara itu menghilang, seberkas cahaya perak menyapu dari gunung sebelum berbenturan dengan proyeksi palu di tengah ledakan yang bergema. Cahaya perak dan putih saling terkait, membentuk bola cahaya besar yang langsung meledak untuk mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu keluar ke segala arah. Pegunungan dan pepohonan di dekatnya semuanya hancur lebur oleh gelombang kejut, langsung membersihkan area di dekatnya. Setelah gelombang kejut akhirnya mereda, 2 sosok humanoid muncul di udara di atas gunung kecil. Han Li buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah duo itu, di mana hatinya langsung tersentak dengan keras. Duo ini terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan satu set jubah perak dan senyum tipis dengan rambut hitam panjang yang mengumpul sampai ke pinggangnya, sementara wanita itu memiliki sosok dan kulit elegan yang seindah salju. Dia juga memiliki rambut lurus panjang yang terlihat seperti terbuat dari perak murni, dan dia sangat cantik. Begitu dia muncul, dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sebaliknya, ekspresi dingin muncul di mata Yuanca saat melihat pria itu, dan dia berkata, "Kamu berani memasuki daerah ini sendirian? Apakah kamu tidak takut kamu akan binasa di sini?" Pria itu tidak lain adalah satu-satunya tahap Grand Ascension dari ras iblis itu, Patriark Ao Xiao. Sebagai Patriark Grand Ascension Stage dari ras iblis, memang sangat tidak terduga melihatnya di wilayah suku kayu. Adapun wanita berambut perak di sampingnya, dia secara alami adalah Silver Moon, atau dikenal sebagai Peri Linglong di alam roh. Han Li tersendat sedikit saat melihatnya sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya, namun sebelum dia sempat mengajukan pertanyaan,
Patriark Aok Xiao terkekeh, jika kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menahanku di sini, maka aku tidak akan bertanya. Tidak muncul di tempat ini. Jika aku bergabung dengan dua rekan Taois ini di sini, seberapa besar peluangmu untuk mendapatkan kemenangan? Kamu mungkin orang yang kehilangan nyawanya di sini jika kamu bersikeras untuk bertempur. Ekspresi Yuan Cha menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia melirik sekilas ke Hon Li dan kepiting emas raksasa sebelum senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia kemudian membuat gerakan meraih ke arah palu putih kecil, dan palu itu ditarik ke dalam genggamannya sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan. Proyeksi serigala raksasa di atas juga jatuh ke aula di bawah dan dengan cepat menghilang. Detik berikutnya, rune biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari aula, dan itu terbang sebagai bola cahaya biru, mundur ke kejauhan hanya setelah beberapa kilatan. Pada saat ini, suara Yuan Cha terdengar dari jauh. Melihat saat Aok Xiao mencuatkan hidungnya ke dalam pertempuran ini, aku akan mundur pada kesempatan ini, tetapi keberuntunganmu tidak akan selalu sebaik ini. Jika aku melihatmu lagi, kamu tidak akan bisa pergi begitu saja. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, bola cahaya biru dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Dengan masuknya Aok Xiao, Yuan Cha tahu bahwa akan ada peluang bagus bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya jika dia bersikeras untuk mencoba menjatuhkan Hon Li, jadi dia mundur tanpa ragu-ragu. Hon Li menghela nafas lega setelah melihat ini, dan dia dan Taois Xie kembali ke bentuk manusia mereka sekali lagi. Hon Li kemudian mengangkat tangan ke arah dua gunung ekstrim, yang telah dibungkus oleh es glasial biru, melepaskan dua semburan api perak yang melelehkan es sebelum menarik gunung kembali ke lengan bajunya. Aok Xiao melirik Hon Li sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas cahaya putih, yang berubah menjadi kapal perak berkilauan besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dan dibagi menjadi 5 tingkat dengan serangkaian prajurit lapis baja yang memegang tombak berdiri di atas geladaknya. Ayo, Patriark Aok Xiao menginstruksikan saat dia dan Silver Moon melayang ke aula di lantai atas kapal. Prajurit lapis baja semua berpisah dengan hormat untuk memberi mereka jalan. Han Li segera mengidentifikasi prajurit lapis baja sebagai boneka, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia melakukan apa yang diperintahkan, perlahan terbang menuju kapal dengan pendamping Taois Xie dan ZH Uguur. Boneka lapis baja perak jelas sudah menerima instruksi dari Patriark Aok Xiao, dan mereka hanya berdiri di tempat dan membiarkan trio Hon Li memasuki kapal. Namun, setelah berjalan ke pintu masuk aula, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Hon Li, dan dia menginstruksikan ZH Uguur untuk tetap berada di luar saat dia memasuki aula dengan Taois Xie. Saya memberi hormat kepada senior Aok Xiao, kata Hon Li sambil membungkuk sedikit ke arah Patriark Aok Xiao, yang duduk di kursi emas. Alih-alih segera menawarkan tanggapan, Patriark Aok Xiao hanya menilai Hon Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Adapun Silver Moon, dia berdiri di belakang Patriark Aok Xiao dengan kepala menunduk, tampaknya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melihat Hon Li. Jadi Anda adalah Hon Li yang berhasil berkultivasi dari tahap transformasi dewa ke tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad. Setelah melihat Anda beraksi, sekarang saya menyadari bahwa rumor tentang bakat Anda masih belum membuat Anda adil. Anda sudah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, kan? Patriark Aok Xiao akhirnya berbicara, dan nadanya cukup baik. Saya memang sudah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Saya sangat terhormat bahwa Anda pernah mendengar tentang saya, senior, jawab Hon Li dengan sikap tenang, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mencuri pandang lagi ke Silver Moon. Namun, dia masih menundukkan kepalanya dan tidak bertemu dengan tatapannya. Saya telah mendengar tentang Anda sejak Silver Moon kembali ke alam roh, tetapi saya hanya mulai memperhatikan Anda setelah Anda mencapai tahap integrasi tubuh. Bagaimanapun, semua pembudidaya integrasi tubuh sangat penting bagi ras manusia dan iblis kita, jadi aku harus mengawasimu. Silver Moon, datang dan berterima kasihlah pada rekan Taois Han. Jika bukan karena dia, kau tidak akan bisa menyatukan kedua belahan jiwamu kembali dan kembali ke alam roh, Patriark Aok Xiao berkata sambil tersenyum. Silver Moon akhirnya mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya benar-benar acuh tak acuh,
membuat kontras dengan kegembiraan sebelumnya. Salam, Kakak Han, kita mungkin belum pernah bertemu sejak kita berpisah di dunia manusia, tapi aku tidak pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku. Sedikit kejutan muncul di mata Hon Li karena dia tidak menganggap Silver Moon sengaja berpura-pura tidak peduli, tapi dia dengan cepat tersenyum, dan berkata, saya tidak menyadari identitas asli Anda di dunia manusia, jadi mohon maafkan saya untuk pelanggaran sebelumnya yang mungkin saya sebabkan. Selain itu, saya tidak perlu bersusah payah untuk menyelamatkan Anda saat itu, jadi jangan sebutkan. Tanda petik ganda buka. Haha, tidak perlu terlalu dingin dan jauh meskipun kalian berdua belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Terlepas dari apa yang kamu katakan, faktanya adalah kamu menyelamatkan nyawa Silver Moon, dan aku pasti akan memberimu hadiah mahal untuk itu. Aok Xiao terkekeh. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Senior, daerah ini sudah di bawah kendali pasukan iblis, apakah kamu datang ke sini untuk memata-matai tentara iblis? Ya dan tidak, Patriark Aok Xiao menjawab dengan sikap ambigu setelah jeda singkat. Han Li agak bingung dengan jawaban ini. Beberapa bulan yang lalu, tentara persatuan kita menerima berita bahwa 3 Patriark Iblis tampaknya telah mengubah rencana mereka, dan tentara iblis telah mulai memperluas wilayah mereka sambil merusak area yang lebih luas dengan Ki Iblis. Saya datang ke sini untuk memverifikasi apakah ini benar-benar kasus di bawah permintaan dari beberapa sesama Taois, serta untuk melihat apakah saya bisa menghancurkan beberapa formasi Devil Vichation yang didirikan di daerah ini, jawab Aok Xiao. Begitu. Apa formasi Devil Vichation ini, senior? Aku ingat ada beberapa area dalam ras manusia kita yang telah menunjukkan tanda-tanda telah mengalami iblisifikasi. Apakah itu sama dengan yang terjadi di sini? Han Li bertanya dengan sikap bingung. Jika Elder Devil Realm ingin benar-benar mengklaim wilayah untuk dirinya sendiri di Spirit Realm kita, maka mereka harus mengiblis area untuk sepenuhnya mengubah ki spiritual di area itu menjadi ki iblis, dan transisi ini membutuhkan jenis formasi iblis yang dapat membuat pohon normal mengalami perubahan ini. Pasukan iblis telah mencoba untuk membentuk formasi yang sama di wilayah manusia dan iblis kami, tetapi kami menemukannya sangat awal dan menghancurkan sebagian besar sebelum mereka dapat menghasilkan banyak efek. Namun, situasi di suku kayu jauh lebih merepotkan. Tidak hanya formasi Devil Vichation telah dibentuk di sebagian besar wilayah mereka, mereka juga mulai menyiapkan formasi super yang akan bertindak sebagai formasi utama beberapa tahun yang lalu. Dengan formasi utama ini, mereka akan dapat menghubungkan puluhan ribu formasi Devil Vichation sebagai satu kesatuan, dan jika mereka berhasil, akan menjadi sangat sulit untuk menghancurkan formasi yang terhubung. Namun, jika aku bisa menghancurkan beberapa dari ini formasi, itu akan menunda proses iblis, Patriark Aok Xiao menjelaskan. Setelah jeda singkat, sedikit senyuman muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba bertanya, aku belum mendengar apapun tentangmu selama beberapa dekade terakhir, rekan Taois Han, apakah kau pergi ke alam iblis penatua bersama orang-orang dari keluarga roh sejati? Tanda petik ganda buka. Hati Hon Li tersentak mendengar ini, dan setelah ragu-ragu sejenak, senyum masa muncul di wajahnya saat dia menjawab, bagaimana kamu tahu tentang itu, senior keluarga roh dan ras roh? Tanda petik ganda buka. Kalian semua lenyap dari muka alam pada saat yang sama, dan saya sadar akan keberadaan Spirit Cleansing Pond dan Clean Spirit Lotus, jadi mudah bagi saya untuk membuat koneksi. Setiap kesengsaraan jahat, para kultivator dari ras kita akan menjelajah ke alam iblis penatua untuk mencari dua hal itu, tetapi hampir tidak satupun dari mereka yang pernah berhasil. Melihat kamu satu-satunya yang kembali, kurasa semua orang telah binasa, kata Patriark Aok Xiao dengan tenang. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, senior. Memang, perjalanan kami ke alam iblis Elder sangat berbahaya, dan sayangnya, saya satu-satunya yang selamat dari kelompok kami. Han Li menghela nafas. Dengan basis kultivasi Anda, memang akan menjadi usaha yang sangat berbahaya untuk menjelajah ke alam iblis penatua, tapi saya yakin Anda telah menuai jauh lebih banyak hadiah daripada yang Anda bayangkan. Mengesampingkan yang lainnya, sesama Daois ini adalah karbo emas di dalam laut asal iblis, kan? Mengapa basis budidayanya turun sejauh ini?
CK, jika boneka abadi tiruan ini berada di puncak kekuatannya, bahkan saya tidak akan cocok untuk itu. Bagaimana Anda bisa menculiknya dari alam iblis penatua? Patriark Ao Xiao terkekeh saat dia mengarahkan pandangannya ke Taoist Xie dengan sedikit kerinduan di matanya. Saya melihat Anda menyadari keberadaan Brother Xie juga. Rekan Taoist Xie telah mencapai kecerdasan, jadi dia jelas bukan seseorang yang bisa saya culik begitu saja, dia hanya mengikuti saya sementara karena saya bisa menawarkan dia kesepakatan yang saling menguntungkan. Han Li menjawab dengan sikap ambigu. Begitu, jawab Patriark Ao Xiao, tapi dia jelas tidak yakin. Jika kepiting emas raksasa semudah itu untuk dibujuk, maka itu tidak akan tetap berada di laut asal iblis selama bertahun-tahun. Ao Xiao sangat iri dengan Fox Immortal Puppet ini, tapi dia tidak berniat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, mendapatkan boneka seperti itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia akan berjuang untuk mengatasi kesengsaraan surgawi besar berikutnya. Selain itu, fakta bahwa Han Li telah maju ke tahap integrasi tubuh akhir dan tampaknya memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Grand Ascension sangat mencengangkan baginya. Akibatnya, sekarang ada potensi baginya untuk membatalkan satu hal yang selalu dia sesali. Dengan pemikiran itu, dia melirik ke arah Silver Moon, dan meskipun ekspresinya tetap cukup santai, nada serius menyelinap ke dalam suaranya saat dia berkata, "Rekan Taoist Han, saya tidak akan memaksa Anda untuk memberitahu saya apa yang Anda alami di alam iblis penatua, tetapi saya harap Anda dapat menjawab satu pertanyaan dengan jujur, apakah Anda berhasil memasuki kolam pembersih roh dan mengonsumsi teratai jiwa bersih?" Tanda petik ganda buka. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini sebelum segera kembali normal saat dia bertanya, "Apa menurutmu aku berhasil, senior?" Patriark Ao Xiao sesaat sebelum menjawab, kolam pembersih jiwa dan jiwa bersih Lotus sangat terkenal, dan banyak makhluk kuat dari beberapa alam telah mencoba untuk mendapatkannya, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar berhasil. Anda telah kembali dengan selamat dari alam iblis penatua, tetapi masih ada kemungkinan yang sangat rendah bahwa Anda telah memperoleh dua hal itu, namun, untuk beberapa alasan, saya tidak dapat membantu tetapi merasa Anda telah menemukan peluang yang lebih besar dari yang saya bayangkan, jadi saya akan mengikuti insting saya dan mengatakan bahwa Anda telah berhasil. Tanda petik ganda buka. Instingmu sangat tajam, senior, jawab Han Li sambil tersenyum. Di masa lalu, dia tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada makhluk yang begitu kuat, tetapi sekarang dia telah mengolah fisik nirvana suci ke transformasi nirvana kedua dan dia memiliki pedang tebasan surgawi yang mendalam dan Taoist Xie sebagai kartu truf, dia tidak lagi memiliki hambatan seperti itu. Lebih lanjut, Han Li sangat penasaran untuk melihat bagaimana Ao Xiao akan menanggapi berita ini. Itu luar biasa. Mengingat kamu telah memasuki Spirit Cleansing Point dan mengkonsumsi Lotus Spirit bersih, ada kemungkinan yang sangat bagus bahwa kamu akan dapat mencapai tahap Grand Ascension di masa depan. Dalam hal ini, sepertinya saya telah membuat kesalahan besar. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan mengizinkan Silver Moon bertemu dengan Anda daripada mendorongnya untuk menggunakan seni kultivasi itu. Patriark Ao Xiao menghela nafas dengan sikap menyesal. Bagaimana apanya? Han Li bertanya sambil alisnya sedikit berkerut. Akulah yang membuat pilihan untuk mengolah seni ketidakpedulian, jadi Anda tidak bisa disalahkan, kakek. Jika saya tidak menggunakan seni kultivasi ini, bagaimana saya bisa mengatasi kekurangan di kondisi mental saya untuk maju ke tahap integrasi tubuh? Selain itu, setelah menggunakan seni kultivasi ini, saya telah menyadari bahwa emosi benar-benar berlebihan dan hanya akan menghambat seseorang dalam mengejar Dao Agung. Silver Moon akhirnya berkata dengan tenang. Seni ketidakpedulian? Mengapa dia beralih ke seni kultivasi seperti itu, senior? Apakah muncul masalah dalam kultivasinya? Han Li bertanya. Ini yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, dan saya telah menyelesaikan misi saya di sini, jadi mari kita kembali ke wilayah tentara persatuan kita, saya akan menjelaskan situasinya untukmu di sepanjang jalan, Patriark Ao Xiao menjawab.
Dengan demikian, Han Li hanya bisa menahan rasa ingin tahunya untuk saat ini saat dia mengangguk sebagai jawaban. Ambilkan teh untuk sesama Taoist Han dan sesama Taoist Xie, dan segera berangkat ke Curtainwood City. Silakan duduk, sesama Taoist, kata Patriark Aok Xiao. Ya Tuan, beberapa suara mekanik terdengar serempak di luar aula, mengikuti kapal perak itu mulai bergerak. Han Li dan Taoist Xie duduk seperti yang diperintahkan, dan hampir pada saat yang sama, beberapa pelayan wanita berambut perak masuk ke aula dengan piring di tangan mereka, lalu menuangkan cangkir teh hijau yang harum untuk semua orang. Han Li masih memikirkan Silver Moon, jadi dia tidak tertarik untuk mencicipi teh dan hanya menyesapnya sebagai sikap sopan sebelum meletakkan cangkir teh di atas meja di sampingnya. Sebaliknya, Taoist Xie menilai teh sesaat sebelum menenggak seluruh cangkir sekaligus sebelum bertanya, teh ini mengandung jenis kekuatan spiritual khusus yang tampaknya agak bermanfaat bagi saya, apakah Anda memiliki ini lagi, rekan Taoist Sao? Tanda petik ganda buka. Haha, kamu orang yang lugas, kakak Xie. Yakinlah, teh naga hijau ini cukup langka, tapi aku punya persediaan yang bagus. Jika kamu suka, kamu bisa membawanya. Patriark Aok Xiao terkekeh menanggapi. Koma jelas tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan Fox Immortal Puppet yang kuat ini. Terima kasih, jawab Taoist Xie dengan anggukan sebelum terdiam. Patriark Aok Xiao secara alami tidak tersinggung dengan sikap menyendiri Taoist Xie, dan dia menoleh ke Silver Moon dengan tatapan simpatik di matanya saat dia berkata, Linger, kamu baru saja mulai mengembangkan seni ketidakpedulian, jadi kondisi mentalmu belum terlalu stabil. Karena itu, kamu harus kembali beristirahat agar tidak terjadi kecelakaan. Aku akan mengurus dua tamu kita di sini. Tanda petik ganda buka. Ya, kakek, jawab Silver Moon sebelum sedikit membungkuk ke arah Han Li dan Taoist Xie, lalu berangkat dari aula. Selama proses ini, ekspresinya tetap menyendiri seolah-olah Han Li tidak lebih dari orang asing baginya. Han Li membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena pandangan yang sedikit sedih muncul di matanya. Senyum masa muncul di wajah Patriark Aok Xiao, dan setelah kepergian Silver Moon, dia melanjutkan, rekan Taoist Han, aku yakin kamu sudah mengetahui tentang kehidupan Ling Ling sebelum dia bertemu denganmu, kan? Aku memang telah mendengarnya dari beberapa rekan Tao lainnya, tapi aku juga mendengar bahwa dia tampaknya tetap di sisimu sejak dia kembali ke alam roh, jawab Han Li. Memang benar begitu. Setelah dia kembali dari dunia manusia, dia pergi ke tempat saya berkultivasi dalam pengasingan dan berlutut di luar selama 7 hari 7 malam. Saya masih ingat betapa kurus dan lemahnya dia ketika saya akhirnya menyerah dan membuka batasan untuk mengizinkannya masuk. Jadi, Patriark Aok Xiao mulai membocorkan cerita kejadian, dan Han Li mendengarkan dengan amak. Waktu perlahan berlalu, dan akun Patriark Aok Xiao juga berkembang sangat lambat. Bahkan bagian paling biasa dari ceritanya dilaborasi dengan sangat detail, dan emosi Han Li terus berfluktuasi selama ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Pada saat aku merasakan ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Linger sudah mencapai penguasaan awal dalam seni ketidakpedulian, dan meskipun dia belum sepenuhnya menghilangkan emosinya, aku tidak berani membiarkan dia meninggalkan sisiku, jadi aku membawanya bersamaku bahkan dalam misi berbahaya ini. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat kembali dari alam iblis penatua hidup-hidup dan bertemu denganku di sini. Tampaknya surga telah menyatukan kita semua. Patriark Aok Xiao menghela nafas saat dia akhirnya menyelesaikan ceritanya. Han Li terdiam lama sebelum akhirnya bertanya, jadi alasan ketidakpedulian rekan Taoist Ling Long adalah seni ketidakpedulian? Selain itu, hanya setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, Anda menemukan bahwa dia sebenarnya tidak cocok dengan seni kultivasi ini, dan jika dia pernah mencapai penguasaan penuh seni ketidakpedulian, dia akan menderita serangan balik kekuatan sihir dan kehilangan seluruh basis kultivasinya. Pada saat yang sama, seni ketidakpedulian adalah seni kultivasi yang akan mengalami kemunduran jika kemajuan tidak dicapai tidak dibuat, jadi bahkan jika dia menyerah, dia masih akan menderita sejumlah efek samping negatif. Tanda petik ganda buka. Patriark Aok Xiao terdiam sesaat sebelum menjawab,
Bukan hanya itu, tapi karena ketidakcocokannya dengan seni ketidakpedulian, pengaruhnya jauh lebih sedikit daripada yang diharapkan. Dalam keadaannya saat ini, dia bisa kembali ke keadaan aslinya diri sendiri selama sekitar sepertiga hari, sementara sisa hari itu akan dihabiskan dalam keadaan ketidakpedulian total seperti yang Anda lihat sebelumnya. Saat dia terus maju, jendela waktu ini hanya akan terus menyusut sampai benar-benar lenyap. Tanda petik ganda buka. Jadi maksudmu Silver Moon bisa kembali ke jati dirinya untuk beberapa waktu setiap hari? Aku bertanya-tanya mengapa ekspresinya berbeda drastis dari saat dia pertama kali melihatku, kata Hanli dengan sikap gembira. Namun, Patriark Aok Xiao jauh kurang optimis. Menurutmu apakah hal yang baik untuk kondisi emosional dan mental seseorang berfluktuasi hebat setiap hari? Jika seseorang dengan kemauan yang lebih rendah berada di tempatnya, mereka kemungkinan besar akan menjadi gila seiring berjalannya waktu. Saat ini, aku harus menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa menutupi luka di jiwa Linglong setiap beberapa hari sekali, dan itulah mengapa aku tidak bisa membiarkan dia meninggalkan sisiku. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Hanli berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, apakah tidak ada cara untuk membatalkan seni ketidakpedulian? Dengan kekuatanmu sebagai Grand Ascension Stage, tentunya ini tidak akan menjadi tugas yang terlalu sulit, senior. Tanda petik ganda buka. Patriark Aok Xiao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan, jika saya memiliki cara untuk membatalkan semua ini, saya akan membatalkan semuanya sejak lama. Karena itu, jika bukan karena fakta bahwa dia telah membangunkan fisik 7 bintang bulannya, saya akan mampu membalikan seni ketidakpeduliannya. Namun, situasinya menjadi sangat kompleks karena ketidakcocokan fisiknya dengan seni kultivasi ini, jadi tidak ada yang dapat saya lakukan. Tanda petik ganda buka. Hanli terdiam setelah mendengar ini, tapi sedikit kejutan muncul di wajah Taois Xie saat dia mengulangi, fisik bulan bintang 7. Pernahkah Anda mendengar tentang fisik ini? Rekan Taois Xie Patriark Aok Xiao bertanya. Aku pernah mendengar mantan tuanku menyebutkannya sekali. Ini adalah fisik yang sangat istimewa yang sangat langka bahkan di alam abadi sejati, balas Taois Xie. Tuanmu pasti makhluk yang sangat kuat untuk memurnikan boneka abadi tiruan seperti dirimu, jadi aku yakin mereka benar. Tidak banyak orang yang tahu tentang fisik bulan bintang 7 di alam roh, tetapi ini bukan rahasia di antara beberapa makhluk paling kuat di dunia. Namun, justru karena inilah aku menjadi begitu berinvestasi di Linglong. Dengan fisik ini, bahkan tanpa memasuki kolam pembersih roh dan mengonsumsi lotus jiwa bersih, dia masih memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Grand Ascension. Patriark Aok Xiao menghela nafas. Fisik bulan bintang 7 memang akan memberinya kesempatan lebih besar untuk maju ke tahap Grand Ascension daripada pembudidaya normal, kata Taois Xie tanpa ekspresi. Hanli tiba-tiba bertanya, senior, adakah care agar saya dapat membantu membalikan situasi Linglong saat ini? Patriark Aok Xiao sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, aku tahu kamu adalah pria yang memegang ikatan masa lalu yang disayangi di hatimu, rekan Taois Han. Setelah menyadari bahwa Linger tidak cocok dengan seni ketidakpedulian, saya memang berhasil memikirkan care untuk meminimalkan efek seni kultivasi terhadapnya dan bahkan mungkin membatalkannya secara keseluruhan di beberapa titik. Tanda petik ganda buka. Hanli segera berkata, tolong beritahu saya apa yang bisa saya lakukan, senior. Selama itu dalam kemampuan saya akan dengan senang hati meminjamkan bantuan saya. Alih-alih langsung menjawab Hanli, Patriark Aok Xiao menoleh ke Taois Xie dengan ekspresi minta maaf, dan berkata, Saudara Xie, saya harus berbicara dengan rekan Taois Han secara pribadi tentang masalah ini. Ekspresi Taois Xie berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli. Meskipun tidak ada klausul dalam perjanjian mereka yang menyatakan bahwa dia harus mematuhi perintah Hanli, dia bergantung pada Hanli untuk Faux Immortal Elixir yang dapat diberikan oleh Hanli, jadi dia secara refleks mengikuti petunjuk Hanli dalam banyak hal. Hanli mempertimbangkan situasinya sejenak sebelum mengangguk sedikit. Tolong beri kami waktu sendiri, kakak Xie.
Apa yang Patriark Aok Xiao ingin diskusikan dengannya jelas akan menyangkut rahasia seputar Silver Moon, jadi dia tidak ingin ada orang lain yang hadir, bahkan jika pihak ketiga itu hanya boneka. Taois Xie mengangguk sebagai tanggapan sebelum bangkit dan keluar dari aula. Begitu dia pergi, pintu ditutup dengan sendirinya di tengah kilatan cahaya putih, dan dia berjalan ke ZH Ugur, yang telah menunggu di luar selama ini. ZH Ugur disiagakan oleh suara langkah kakinya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat melihatnya. Beberapa jam kemudian, pintu dibuka sekali lagi di tengah kilatan cahaya putih, dan Hon Li muncul dengan alis berkerut, tampaknya cukup terganggu oleh sesuatu. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia melihat Taois Xie dan ZH Ugur, dan dia berkata, "Ayo pergi, Senior Aok Xiao sudah mengatur tempat untuk kita tinggal, kita akan tetap di kapal ini sampai itu kembali ke wilayah tentara persatuan kita." Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia memimpin mereka menuju tangga yang menuju ke tingkat yang lebih rendah. Taois Xie secara alami tidak keberatan dengan ini dan segera mengikutinya. ZH Ugur agak penasaran dengan apa yang telah dibahas Hon Li dan Patriark Aok Xiao, tetapi dia tidak berani bertanya dan hanya bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia mengikuti di belakang keduanya. Lebih dari setengah hari kemudian, Han Li duduk di kasur di ruang sunyi kosong di lantai 2 kapal. Ada cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya, dan matanya tertutup dalam keadaan meditasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya memudar saat dia berkata, "Masuklah, rekan Taois Linglong. Ini hanya kurang dari 2000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu sudah begitu jauh, tolong terus panggil aku sebagai Silver Moon, Saudara Han." Silver Moon mendesah dari luar ruang rahasia. "Jika kau bersikeras, maka dengan senang hati aku akan memenuhinya, rekan Taois Silver Moon," kata Han Li sambil menyapu lengan baju menuju pintu ruang rahasia. Detik berikutnya, cahaya melintas dari pintu, dan batasan yang dipasang di atasnya lenyap saat pintu itu terbuka dengan sendirinya, menampakkan tidak lain dari Silver Moon berdiri di luar. Namun, pada saat ini, ekspresinya yang dingin dan menyendiri telah benar-benar menghilang. Matanya saat ini penuh dengan emosi, dan ada rona merah samar di wajahnya yang semakin menonjolkan kecantikannya, bahkan membuai Han Li ke dalam pertarungan sesaat untuk masuk. Ekspresi Silver Moon berubah sedikit saat melihat pintu dibuka, dan dia melangkah ke ruang rahasia sebelum berhenti sekitar 10 kaki dari Han Li. Dia kemudian tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Maafkan saya atas kekasaran yang saya tunjukkan saat saya berada di bawah pengaruh seni kultivasi saya." Setelah itu, dia menarik kasur lain di dekatnya ke dalam genggamannya sebelum juga duduk di seberang Hon Li. Senyum tipis juga muncul di wajah Hon Li saat dia menjawab dengan suara lembut, "Tidak apa-apa, saya pasti tidak akan menyalahkan Anda atas perilaku yang Anda tunjukkan ketika itu di luar kendali Anda. Setelah mengatakan bahwa Anda seharusnya mengambil lebih banyak waktu untuk istirahat dan menyesuaikan kondisi mental Anda alih-alih datang menemui saya secepat ini." Tanda petik ganda buka. "Tidak apa-apa, efek seni ketidakpedulian sangat minimal saat saya dalam fase jernih. Saya khawatir jika saya datang terlambat, kami hanya dapat berbagi percakapan singkat sebelum saya menjadi sedingin dan tanpa emosi sebagai batang kayu lagi, dan itu akan sangat mengecewakan bagi kami berdua," jawab Silver Moon sambil tersenyum. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum senyum masa muncul di wajahnya. "Kepribadian Anda tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun ini, Anda masih mengatakan apapun yang ada di pikiran Anda. HMPH, kamu salah satu untuk berbicara. Kepribadian saya ini adalah sesuatu yang harus saya adopsi ketika saya diperbudak oleh Anda. Jika tidak, jika Anda menjadi curiga bahwa saya menyembunyikan sesuatu dari Anda akan segera membunuh aku adalah makhluk roh kecil yang lemah." Silver Moon terkekeh saat dia memutar matanya ke arah Hon Li. Itu semua di masa lalu sekarang, jadi biarkan saja di sana. Aku tidak tahu siapa kamu saat itu, aku hanya mengira kamu adalah iblis rubah biasa." Han Li berdehem dengan sikap canggung sebagai jawaban. "Benarkah begitu?"
Mungkin kamu memang berpikir seperti itu selama beberapa tahun pertama, tapi aku yakin kamu menjadi curiga padaku setelah itu, namun kamu tetap tidak memperlakukanku lebih baik. Silver Moon menuduh dengan sedikit senyum di wajahnya. Ekspresi yang sungguh-sungguh muncul di wajah Hon Li saat dia berkata, basis kultivasi saya sangat lesu pada saat itu, dan itu semua berkat Anda sehingga saya dapat bertahan dari banyak cobaan berbahaya. Tanpa bantuan Anda, tidak mungkin saya akan melakukannya. Kami bahkan berhasil mencapai alam roh sama sekali. Tanda petik ganda buka. Hehe, aku di sini bukan untuk balas dendam, Kakak Hon. Aku benar-benar terkejut ketika kamu meminta teman baikku itu untuk menyampaikan pesan kepadaku secara rahasia. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat naik ke roh realm. Bagaimanapun, ki spiritual di dunia manusia terlalu jarang, dan sudah sangat luar biasa bagi seseorang untuk mencapai tahap transformasi dewa, apalagi naik ke alam roh, kata Silver Moon. Saya hanya beruntung, dan itu adalah hal lain yang harus saya ucapkan terima kasih. Jika Anda tidak mengungkapkan lokasi simpul spasial itu kepada saya tidak akan bisa naik ke alam roh dengan lancar. Han Li menjawab dengan sungguh-sungguh. Kedua belahan jiwaku baru saja menyatu menjadi satu lagi pada saat itu, dan aku harus segera kembali ke alam roh, jadi itulah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Namun, sebenarnya tidak layak disebutkan mengingat Anda menyelamatkan hidup saya, kata Silver Moon dengan sikap acuh tak acuh. Kamu terlalu rendah hati, Silver Moon, balas Han Li dengan menggelengkan kepala. Alih-alih membahas masalah ini lebih jauh, ekspresi bersemangat tiba-tiba muncul di wajah Silver Moon saat dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah musuhmu terus mengejarmu setelah kamu melarikan diri dari Gunung Kunwu? Dan bagaimana kamu maju ke tahap transformasi dewa nanti? Hehe, ceritanya lumayan panjang. Setelah aku kabur dari Gunung Kunwu, aku pergi ke Pulau Istana Malam Utara di Jin Agung yang dikenal sebagai. Jadi, Han Li menceritakan kembali eksploitasi masa lalunya. Dia berbicara selama lebih dari 1 jam, menceritakan tidak hanya pengalamannya di dunia manusia setelah cobaan di Gunung Kunwu, dia bahkan memberinya cerita tentang pengalamannya di alam roh. Dibandingkan dengan pembudidaya rata-rata, pengalaman Han Li secara alami membuat kisah yang jauh lebih memikat, dan Silver Moon benar-benar terpesona oleh ceritanya. Setelah dia menyelesaikan penghitungannya, Silver Moon juga memberinya cerita tentang apa yang telah terjadi padanya setelah dia kembali ke alam roh. Yang mengejutkan Han Li, dia tidak berusaha menyembunyikan detail tentang Raja Serigala Tian Kui dan Iblis Batin yang menyebabkan keputusannya untuk beralih ke seni ketidakpedulian, dan Han Li mendapati dirinya sedikit terpesona oleh senyumnya yang bercahaya. Tiba-tiba, senyum Silver Moon memudar, dan dia bertanya dengan serius, "Saudaraku Han, aku mendengar dari kakek bahwa kamu memiliki cara untuk mengurangi pengaruh seni ketidakpedulian, tetapi aku harus tetap di sisimu untuk jangka waktu tertentu, apakah itu benar?" Tanda petik ganda buka. Apakah Senior Aok Xiao sudah memberitahumu tentang ini? Itu memang benar. Senior Aok Xiao memiliki teknik rahasia indera spiritual yang dapat melawan seni ketidakpedulian dan memungkinkan Anda untuk terus berkultivasi, tetapi teknik rahasia ini hanya akan efektif untuk Anda ketika saya mengolahnya. Oleh karena itu, Anda harus tinggal bersama saya untuk beberapa waktu, Han Li menjelaskan sambil tersenyum. Apakah kakek saya benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu? Mengapa saya tidak pernah mendengar dia menyebutkannya sebelumnya? Dan mengapa Anda harus mengembangkannya agar efektif bagi saya? Silver Moon bertanya dengan alis berkerut. Dalam kata-kata kakekmu, orang yang membuat simpul di tempat pertama diharuskan untuk membatalkan simpul. Aku adalah akar penyebab dari iblis batinmu, jadi kamu hanya bisa mendapatkan keuntungan dari teknik rahasia ketika itu dikembangkan olehku. Teknik rahasia ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Senior Aok Xiao lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya sebagai rencana cadangan dalam situasi di mana ada sesuatu yang salah dalam budidaya seni ketidakpedulian Anda. Setelah saya mengembangkan teknik rahasia, Anda hanya perlu bertahan sisi saya, dan efek seni ketidakpedulian secara bertahap akan hilang, Han Li menjelaskan. Apakah sesederhana itu? Jika saya terus mengembangkan seni ketidakpedulian,
dampaknya pada saya hanya akan menjadi semakin parah. Akankah teknik rahasia indera spiritual ini benar-benar mampu menahannya? Silver Moon agak skeptis tentang ini. Aku tidak bisa memastikannya karena aku belum mulai mengembangkan teknik rahasia, tapi itu telah dibuat setelah upaya keras yang ekstensif dilakukan oleh senior Ao Xiao, jadi aku yakin itu akan efektif. Di atas bahwa, teknik rahasia indera spiritual ini harus menyerupai seni ketidakpedulian karena semakin saya maju di dalamnya, semakin besar efeknya, jawab Han Li. Baiklah, tetapi bahkan jika teknik rahasia itu terbukti efektif, berapa lama aku harus tinggal bersamamu? Bagaimana jika efek seni ketidakpedulian tidak pernah sepenuhnya dibatalkan? Apakah aku harus tetap di sisimu selama sisa waktu dalam hidup saya? Silver Moon bertanya. Menurut senior Ao Xiao, kamu akan bisa membatalkan sendiri efek seni ketidakpedulian begitu kamu mencapai tahap Grand Ascension, jawab Han Li. The Grand Ascension Stage, itu tujuan yang sangat jauh bagiku. Sepertinya aku harus tinggal bersamamu untuk waktu yang sangat lama, kata Silver Moon saat senyum yang muncul di wajahnya. Kamu memiliki fisik bulan bintang 7, yang akan memberimu kesempatan lebih besar daripada pembudidaya normal untuk maju ke tahap kenaikan besar, jadi jangan berkecil hati. Selain itu, selama proses ini, mungkin senior Ao Xiao akan menemukan solusi lain yang menang. Tidak perlu maju ke tahap Grand Ascension, kata Han Li dengan senyum menyemangati. Itu benar, tapi sepertinya aku akan tinggal bersamamu setidaknya untuk beberapa abad mendatang. Silver Moon berkata dengan senyum gembira. Setelah itu, mereka berdua membahas beberapa hal lain dan bahkan bertukar wawasan dan pengalaman kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat malam mulai terbenam, Silver Moon bangkit untuk pergi. Ini sudah larut, dan seni ketidakpedulian saya akan berlaku lagi, jadi saya harus kembali beristirahat dan bermeditasi. Maafkan saya jika saya menunjukkan kekasaran terhadap Anda selama seni ketidakpedulian berlaku. Yakinlah, aku tidak akan tersinggung dengan itu, kata Han Li sambil tersenyum saat dia juga bangkit. Jadi, Silver Moon pergi, dan pintu ruang rahasia ditutup di tengah kilatan cahaya putih. Han Li duduk dengan menyilangkan kaki lagi, dan senyumnya memudar saat ekspresi suram muncul di matanya. Setelah keluar dari ruang rahasia, Silver Moon berbelok beberapa sudut dan tiba di sudut yang agak terpencil sebelum tiba-tiba berhenti di jalurnya. Keluarlah Liao Ying, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan sosok semi-transparan muncul sebelum secara bertahap mencapai bentuk substansial, mengungkapkan itu adalah wanita berjubah hitam ramping. Wanita itu mengenakan topeng kepala serigala tembaga, dan tangannya dibungkus sarung tangan kulit hitam. Bahkan tidak 1 inci pun dari kulitnya yang terlihat, dan dia melayang sekitar 1 kaki di atas tanah. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Nyonya muda wanita bertopeng itu bertanya. Liao Ying, Anda berada di aula selama percakapan kakek saya dengan saudara Han, kan? Pada saat itu, apakah kakek saya menyampaikan persyaratan lain kepada saudara Han selain meminta dia untuk mengembangkan teknik rahasia indera spiritual rahasia dariku? Tanya Silver Moon dengan suara serius. Wanita bertopeng itu tersenyum, dan menjawab, Chuan Ao Xiao mengalihkan kontrak saya kepada Anda, jadi saya sekarang menjadi pelindung bayangan Anda, saya tidak akan merahasiakan apapun dari Anda. Awalnya, senior Ao Xiao melamarnya untuk menikah dengan Anda sebagai lawan untuk segera menyebutkan teknik rahasia indera spiritual. Guru berjanji bahwa selama Taoist Han setuju untuk ini, dia tidak hanya akan berbagi dengan rekan Taoist Han pengalaman dan wawasannya dari terobosan tahap Grand Ascension, dia akan memberi rekan Taoist Han sebagian besar harta dalam koleksinya sebagai mas kawin. Namun, Taoist Han menolak tawaran itu dan hanya setuju untuk menumbuhkan teknik rahasia indera spiritual. Tanda petik ganda buka. Jadi, kakek benar-benar membuat lamaran seperti itu. Dia kemungkinan besar berpendapat bahwa setelah saya menikah dengan saudara Han, cacat dalam kondisi mental saya sebagian besar akan diperbaiki. Namun, dengan kepribadian saudara Han, tidak mungkin dia akan pergi untuk menyetujui ini. Jika ya, aku akan agak kecewa padanya. Aku yakin kakek tidak senang ditolak,
kan? Silver Moon bertanya. Chuan Oxiao memang agak tidak senang, tapi Taoist Hound bukanlah kultivator integrasi tubuh yang terlambat, jadi Chuan Oxiao tidak mengatakan apapun tentang masalah ini, jawab Liao Ying. Tentu saja. Saudara Han saat ini adalah pembudidaya yang paling mungkin di antara ras manusia dan iblis untuk maju ke tahap Grand Ascension, jadi kakek tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya, tidak peduli betapa tidak senangnya dia. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, Liao Ying, Silver Moon mendesah. Kalau begitu aku akan pergi, Liao Ying mengulurkan sedikit busur sebelum menghilang ke udara tipis. Silver Moon bertahan beberapa saat sebelum juga berangkat. Seni ketidakpedulian akan segera berlaku, jadi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Di ruang rahasia, Han Li juga mengenang percakapannya dengan Patriark Aok Xiao. Selama percakapan mereka, Aok Xiao tidak hanya melamarnya dan Silver Moon untuk menikah, dia juga mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan Han Li. Ternyata mantan pendamping Dao Silver Moon, Raja Serigala Tian Kui, telah tewas selama pertempuran melawan pasukan iblis beberapa dekade yang lalu, di mana dia disergap oleh beberapa Raja Iblis pada saat yang bersamaan. Dengan dia menyingkir, Patriark Aok Xiao tidak lagi memiliki hambatan untuk melamar Han Li dan Silver Moon, tetapi Han Li telah menolak tawaran itu dengan cara yang halus. Dalam hatinya, Silver Moon lebih seperti belahan jiwa dan saudara perempuan daripada kekasih, jadi dia secara alami tidak akan setuju untuk menikahinya. 1. Namun, dia telah membuat keputusan bahwa jika teknik rahasia indera spiritual Patriark Aok Xiao tidak dapat membatalkan efek seni ketidakpedulian, maka dia akan menemukan solusinya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia tidak memikirkan masalah itu lebih jauh dan menutup matanya untuk bermeditasi. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, Han Li mulai mengembangkan teknik rahasia indera spiritual yang diberikan kepadanya oleh Patriark Aok Xiao. Menurut Patriark Aok Xiao, begitu dia mengembangkan teknik rahasia ini sampai batas tertentu, dia secara otomatis akan melepaskan jenis fluktuasi indera spiritual yang akan menekan efek seni ketidakpedulian. Tentu saja, teknik rahasia ini juga dapat meningkatkan rasa spiritual seseorang, tetapi jelas tidak sejauh mana yang bisa dilakukan oleh teknik pemurnian roh. Patriark Aok Xiao telah memproklamirkan teknik rahasia menjadi sangat sulit untuk dikembangkan, tetapi banyak yang membuat Han Li terkejut dan gembira, dia merasa itu sangat sederhana dan lugas. Setelah memikirkan mengapa ini terjadi, dia menyadari bahwa kemungkinan besar ada hubungannya dengan teknik pemurnian rohnya. Teknik pemurnian roh adalah teknik rahasia dari alam abadi sejati, jadi sebagai perbandingan, teknik rahasia indera spiritual ini secara alami sangat sederhana untuk dikembangkan. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia telah menguasai beberapa tahap pertama dari teknik rahasia dan mencapai penguasaan awal. Selama waktu ini, Silver Moon datang menemuinya pada beberapa kesempatan di mana dia tidak terpengaruh oleh seni ketidakpedulian, dan mereka berbagi percakapan ekstensif di setiap kesempatan. Setelah hampir sebulan berlalu, kapal tersebut akhirnya memasuki wilayah suku kayu yang masih di bawah kendali tentara bersatu. Namun, itu terus berlanjut hingga mencapai kota Curtainwood, di mana markas besar tentara bersatu berada. Sepanjang jalan, kapal menemui banyak regu patroli dari ras yang berbeda, tetapi mereka semua dengan jelas mengenali harta karun terbang Patriark Aok Xiao, dan mereka semua membungkuk hormat dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk mencegatnya untuk diperiksa. Sekitar setengah bulan kemudian, sekitar selusin pohon raksasa muncul di kejauhan. Masing-masing pohon ini tingginya sekitar 50.000 hingga 60.000 kaki dengan diameter sekitar 300 hingga 400 kaki, dan semuanya berkilauan dengan lapisan cahaya hijau. Pohon-pohon ini bertindak sebagai pilar dari sebuah kota besar yang terbagi menjadi lebih dari 10 tingkatan yang berbeda. Seluruh kota dibangun dari semua jenis kayu tanpa jejak batu atau bahan bangunan lainnya untuk dilihat, dan di atas tembok kayu kota berdiri sekelompok penjaga dari semua ras. Ini tidak lain adalah kota terbesar kedua dari suku kayu dan markas besar tentara bersatu, kota Curtainwood.
Kapal perak raksasa itu diperhatikan oleh para penjaga di tembok kota setelah mencapai jarak 50 km dari kota, dan sekelompok pembudidaya iblis segera naik ke udara sebelum terbang menuju kapal. Kami memberi hormat kepada patriark kami. Makhluk iblis ini mengenakan baju zirah dengan warna berbeda, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap formasi inti atau tahap jiwa baru lahir. Setelah terbang sekitar 500 meter dari kapal, semuanya berhenti sebelum berlutut dengan kuat. Tidak perlu formalitas. Aku akan kembali ke kediaman guaku, jadi kamu bisa melanjutkan apa yang telah kamu lakukan, Patriark Aok Xiao menginstruksikan dengan suara tegas dari dalam kapal. Ya, Patriark. Patriark Aok Xiao telah memerintah ras iblis selama puluhan ribu tahun dan disembah sebagai dewa oleh makhluk iblis normal, jadi para penjaga secara alami tidak menawarkan keberatan. Semuanya segera berpisah untuk membuka jalan setapak, dan kapal terbang itu terus terbang menuju Curtainwood City sebagai bola cahaya perak. Semua batasan di depan juga berpisah dengan sendirinya, sehingga memberikan jalur kapal langsung ke tingkat atas kota, di mana kapal itu perlahan-lahan turun ke alun-alun yang dijaga ketat. Hampir pada saat yang sama, seorang pria tua berambut putih muncul dari formasi teleportasi di sudut alun-alun di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu segera menuju ke kapal dengan senyum tipis di wajahnya. Pria tua itu memiliki penampilan yang sangat baik hati dengan sepasang daun telinga yang sangat panjang yang hampir sampai ke bahunya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki, dan hanya setelah beberapa kilatan, dia telah tiba di samping kapal perak. Semua penjaga di alun-alun segera membungkuk dalam-dalam, tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman pada pria tua itu. Hehe, kamu akhirnya kembali, Aok Xiao. Kamu sudah pergi untuk waktu yang sangat lama, jika kamu pergi lebih lama lagi, aku akan khawatir kamu mungkin telah dibunuh oleh pasukan iblis. Pria tua berambut putih terkekeh dengan suara liuh. HMPH, anak-anak nakal itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagiku. Karena itu, sepertinya kau benar-benar mengkhawatirkanku, Patriark Aok Xiao mendengus dingin menanggapi dari dalam kapal. Segera setelah itu, kapal mulai menyusut dengan cepat di tengah kilatan cahaya perak, dan setelah cahaya memudar, kapal juga menghilang, hanya untuk beberapa sosok humanoid menggantikannya. Ini tidak lain adalah Hon Li, Silver Moon, dan Patriark Aok Xiao, serta rombongannya. Pria tua berambut putih itu tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah Aok Xiao, dan berkata, Brother Aok Xiao, ras manusia dan iblis kita selalu menjadi sekutu dekat. Jika kamu hilang dalam keadaan ini, saya akan berjuang untuk menahannya benteng sendiri. Tanda petik ganda buka. Itu memang benar, tapi yakinlah, aku mungkin tidak punya banyak waktu tersisa, tapi aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Setidaknya, aku harus bertahan melalui kesengsaraan yang kejam ini. Ngomong-ngomong, ini adalah rekan Taoismo. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia, rekan Taois Han. Patriark Aok Xiao berkata sambil menunjuk ke arah Hon Li. Junior Hon Li memberi hormat kepada senior Mojian Li. Hon Li segera melangkah maju sebelum mengulurkan busur hormat ke arah pria tua berambut putih itu. Meskipun Patriark Aok Xiao tidak menyebutkan nama lelaki tua itu, nama belakang Mo dan basis budidaya tahap Grand Ascension, serta fakta bahwa dia adalah manusia, adalah faktor yang cukup bagi Hon Li untuk menyimpulkan identitasnya. Mojian Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Hon Li, apakah Anda pembudidaya dari ras manusia kita yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1000 tahun untuk mencapai tahap integrasi tubuh? Saya mendengar bahwa Anda memasuki alam iblis penatua dengan bocah panjang itu dan yang lainnya, apakah Anda baru saja kembali dari tetua alam iblis? Tanda petik ganda buka. Jelas bahwa dia juga mengawasi Hon Li. Hon Li agak terkejut mendengar ini, tapi dia segera menjawab, memang, Senior Mo. Aku baru saja kembali dari alam iblis Elder belum lama ini, dan kebetulan aku bertemu dengan Senior Aok Xiao di wilayah suku kayu. Tanda petik ganda buka. Haha, sangat mengesankan bahwa kamu bisa bertahan di alam iblis penatua selama bertahun-tahun, kamu benar-benar bakat yang luar biasa. Mojian Li memuji. Tunggu, Pak Tua Mo, lihat siapa ini. Patriark Aok Xiao tiba-tiba menyela.
Mo Jianli berbalik ke arah Dao Xie setelah mendengar ini, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Aura ini sepertinya benar-benar familiar. Hehe, lihat lebih dekat Pak Tua Mo, Patriark Ao Xiao terkekeh. Mo Jianli bahkan lebih penasaran saat mendengar ini, dan cahaya keemasan melintas di matanya, di mana ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru, kamu bukan makhluk hidup. Mungkinkah kamu kepiting emas dari alam iblis penatua? Tanda petik ganda buka. Aku ingat kamu. Puluhan ribu tahun yang lalu, kamu mencoba memasuki Pulau Roh Pahit dengan beberapa makhluk spirit realm lainnya, tetapi kamu terluka parah oleh lautan petir dan dipaksa mundur, kata Taoist Xie tanpa ekspresi. Pandangan yang sedikit canggung melintas di mata Mo Jianli, dan dia bertanya, jadi itu benar-benar kamu. Mengapa kamu mengambil bentuk manusia dan meninggalkan laut asal iblis? Dan mengapa basis kultivasi kamu jatuh ke tahap integrasi tubuh? Hehe, saudara Xie menyukai rekan Taoist Han, dan mereka membuat kesepakatan agar saudara Xie tinggal dengan rekan Taoist Han untuk beberapa waktu, jawab Patriark Ao Xiao. Apakah itu benar, Han? Rekan Taoist Han Mo Jianli sangat senang mendengar ini, dan dia bahkan menyebut Han Li sebagai sederajat. Ada beberapa keadaan lain yang terlibat, tapi itulah inti masalahnya. Adapun jatuhnya basis kultivasi Brother Xie, ini adalah hasil dari kemampuan khusus yang dia gunakan beberapa waktu lalu, dan kekuatannya akan segera pulih, Han Li menjawab sambil tersenyum. Senang mendengarnya. Rekan Taoist Xie telah tetap berada di alam iblis penatua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak makhluk kuat dari seluruh penjuru alam yang berbeda telah mencoba merekrutnya sebagai sekutu. Bahkan ada makhluk tahap kenaikan besar di antara mereka tapi semuanya gagal, siapa sangka kamu bakal sukses. Sepertinya aku punya penerus yang luar biasa, kata Mo Jianli dengan mata bersinar. Ada kabar baik lain yang harus ku beritahukan kepadamu, tapi jika aku mengungkapkannya kepadamu di sini, kemungkinan besar kau akan membodohi dirimu sendiri, jadi mari kita pergi ke kediamanmu dulu, kata Patriark Ao Xiao. Ada lebih banyak kabar baik. Aku sangat menantikan untuk mendengarnya. Ayo, aku punya 2 bendera anggur daun abadi yang ditawarkan kepadaku oleh orang-orang dari suku kayu di kediaman guaku. Mari kita mencicipi anggur bersama saat kita berbicara, Mo Jianli berkata dengan bersemangat. Han Li dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka semua meninggalkan alun-alun menggunakan formasi teleportasi. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang tiba di aula yang seluruhnya dibangun dari kayu roh ungu. Mo Jian menempati kursi utama, dan Patriark Ao Xiao, Han Li, dan Taoist Xie juga duduk di kursi, sementara Silver Moon dan ZH Ugur berdiri di belakang mereka. Ekspresi Silver Moon benar-benar menyendiri dan acuh tak acuh, sementara ZH Ugur benar-benar penuh dengan kegembiraan. Han Li saat ini sedang menenggak secangkir anggur roh seperti nektar kental, dan begitu anggur meluncur ke tenggorokannya, itu segera berubah menjadi ledakan energi murni yang menyebar ke seluruh tubuhnya, memukulnya dengan rasa nyaman dan kehangatan. Ini anggur yang luar biasa. Han Li tidak bisa membantu tetapi memuji dengan sedikit kejutan di wajahnya. Anggur daun abadi ini diseduh dari getah yang mengalir dari pohon suci suku kayu, dan seluruh suku kayu hanya dapat menghasilkan sekitar 100 bendera anggur ini per abad. Jika bukan karena Taoist Han dan saudara Xie kedatangan, saya tidak akan bersedia untuk membawa sesuatu yang begitu berharga, kata Mo Jianli sambil tersenyum. Sangat disayangkan bahwa pohon suci itu harus dipindahkan selama invasi pasukan iblis, dan pohon itu dirugikan secara substansial selama proses tersebut. Patriark Ao Xiao menghela nafas dengan sedih. Tidak hanya itu, tetapi sesepuh dari suku kayu saat ini juga sedang beristirahat di pohon suci, berharap untuk memanfaatkan ki spiritual pohon untuk memulihkan kekuatan panggung Grand Ascension sebelumnya, tetapi jika Anda bertanya kepada saya, bahkan jika dia berhasil untuk pulih, itu akan memakan waktu bertahun-tahun, dan dia kemungkinan besar tidak akan bisa bermain lebih jauh dalam kesengsaraan setan ini. Mo Jianli juga mendesah sebagai tanggapan. Suku kayu saat ini sangat kekurangan makhluk kuat tingkat atas sebagai akibat dari pertempurannya melawan pasukan iblis. Hanya dengan bantuan ras kami, mereka hampir tidak dapat mempertahankan situasinya saat ini,
Jadi kami tidak pernah berharap banyak dari mereka di tempat pertama, kata Patriark Xiao dengan senyum dingin. Dalam kondisi suku kayu saat ini, sulit untuk mengatakan apakah itu akan dapat terus mempertahankan kemerdekaannya di alam roh, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, bisakah kamu memberitahuku kabar baik ini yang Anda maksud tadi, rekan Taoisa Xiao? Mo Jianli menghela nafas sebelum mengganti topik pembicaraan. Hehe, kabar baiknya adalah rekan Taois Han berhasil memasuki spirit Cleansing Pond dan mengkonsumsi lotus jiwa bersih di alam iblis penatua, sesuatu yang bahkan kami tidak dapat melakukannya. Patriark Xiao tertawa sebagai jawaban. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia segera bangkit berdiri saat dia berseru, apa tanda seru? Benarkah itu tanda seru?